warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat pagi juga Ibu Indah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Indah yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi hari ini, dan juga teman-teman yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk menyimak presentasi kami pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan materi kalkulus, yaitu integral, yang dimana nanti di dalamnya ada apa itu integral, apa itu integral tentu, kemudian ada aturan-aturan dasar serta contoh-contoh soalnya. Dan nanti di akhir presentasi juga kita akan ada kuis yang nantinya ada hadiahnya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safadia Raihana sebagai moderator sekaligus pemateri pada siang hari ini. Dan teman saya Kevin Dungkir. Saya Zahra Oleh Putri. Saya Andika Ferdianto. Jadi izinkan kami untuk memulai presentasi pada siang hari ini. Oke, kita langsung masuk aja. Apa itu integral? Integral itu adalah cabang kalkulus yang mengukur jumlah atau akumulasi dalam suatu domain seperti luas di bawah kurva pada interval tertentu. Integral juga dikenal sebagai antiturunan karena proses merupakan kebalikan dari turunan. Jika fx diturunan menjadi f aksen x, maka integral dari f aksen x akan menghasilkan fx kembali. Lanjut. Nah, kita di sini kenalan nih sama integral. Ini tuh rumus dasar integral secara umum mengacu pada konsep dari seorang ilmuwan Jerman, John Friedrich Bernhard Riemann, yang secara matematis ditulis A sama dengan B integral A sama dengan B integral O fx dx, yang dimana A ini nilai integral dari fungsi dan B ini batas atas dan O ini batas bawah. Nah, yang fx ini itu fungsi yang diintegrasikan, dan dx ini variabel yang diintegrasikan. Nah, integral itu ada terbagi menjadi dua jenis, yang dimana itu integral tak tentu dan integral tentu. Kita lanjut bahas kenalan dulu sama integral tentu dulu. Nah, integral tentu adalah konsep matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah total dari suatu fungsi dalam rentang waktu tertentu. Bayangkan kita memiliki grafik atau kurva dari suatu fungsi, dan kita ingin mengetahui berapa besar luas yang terletak di bawah kurva tersebut di antara dua titik tertentu pada sumbu x. Nah, itulah yang dihitung dengan integral tentu. Dan kita lanjut ke selanjutnya. Nah, tapi yang akan kita highlight pada hari ini bukan integral tentu, karena materi hari ini adalah integral tak tentu. Integral tak tentu dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan nama indefinite integral, ataupun kadang juga disebut antiderivatif, yang merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan pada suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti hingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tidak tentu ini disebut integral tak tentu. Mungkin masih kayak bingung gitu karena bahasanya masih asing banget ya. Jadi kita akan permudah bahasanya. Mudahnya gini, integral tak tentu itu kebalikan dari turunan. Kalau kita ingat, waktu belajar turunan itu kita nyari turunan dari suatu fungsi, kayak nyari suatu perubahan. Nah, integral tak tentu itu kayak ngejalanin waktu mundur. Jadi kita coba nebak ini tuh fungsi awalnya apa ya sebelum diturunin. Jadi integral tak tentu itu kayak nyari asal usul dari suatu fungsi. Nah, misalnya nih, kita punya 2x. Yang ditanya, fungsi apa sih yang kalau diturunin itu hasilnya 2x? Nah, jawabannya ada fx sama dengan x kuadrat plus c. Nah, kok bisa? Nah, karena keturunan dari x kuadrat sama dengan 2x dan c merupakan konstanta. Nah, rumusnya gimana jadinya? Rumus integral tak tentu itu umumnya integral dari fx terhadap x adalah fx ditambah c, yaitu konstanta. Mungkin kalian kenapa harus ada c-nya sih? Emang fungsi c itu buat apa? Nah, kenapa ada c? Karena bisa jadi kita punya beberapa turunan. Misal x kuadrat plus 3
3, X kuadrat plus 100, atau X kuadrat min 7. Yang dimana kalau semuanya diturunin hasilnya juga 2X kan. Nah, karena waktu diintegralkan lagi hasilnya juga waktu diturunin hasilnya 2X, jadi pas diintegralkan kita kasih C sebagai tanda bahwa ini tuh kemungkinan jawabannya ada banyak, jadi nggak tentu ini gitu. Nah, sebelum kalian nanya bisa nggak sih integral tak tentu ini konsepnya kita terapin di kehidupan sehari-hari, jawabannya bisa banget, karena kita bisa menggunakan konsep integral tak tentu dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan posisi dari kecepatan dalam fisika, menghitung pendapatan total dari laju pertumbuhan ekonomi, atau menghitung muatan listrik dari arus dalam teknik elektro. Integral konstanta misal bentuk cuman angka aja, kayak integral 5 dx. Kalau kita mengintegral angka tetap kayak 5, itu tinggal dikalikan aja sama x. Jadi hasilnya 5x, terus jangan lupa ditambahin plus c. Integral pangkat, misal bentuknya integral x pangkat 3 dx min, kalau ada x berpangkat tinggal tambahin 1 aja ke pangkatnya, lalu bagi dengan baru itu misal x pangkat 3, jadi x pangkat 4 dibagi 4, jangan lupa ditambah c. Integral eksponen, nah ini paling gampang, mudah, karena bentuknya nggak berubah. Integral e pangkat x nya tetap e pangkat x ditambah c. Integral logaritma, kalau bentuknya pecahan kayak integral 1 per x dx, itu pakai rumus spesial, jadi hasilnya langsung ln x mutlak plus c. Integral trigonometri, kalau kita mengintegralkan sin x, hasilnya jadi min cos x. Ya ada minusnya ya, tapi tambahin plus c juga di akhir. Sebaliknya kalau bentuknya cos x, jadi integralnya jadi sin x, jangan lupa ditambah plus c. Di sini saya akan menjelaskan integral dari konstanta sendiri. Jadi sebenarnya pada bagian rumus dari konstanta sendiri ini adalah rumusnya, di mana a dx sama dengan ax plus c. Nah, untuk contoh soalnya itu ada integral nah integral 7 terhadap sumbu x. Nah, kita masukin aja teman-teman, karena dia a-nya udah ketemu, itu a-nya itu adalah 7. Jadi tinggal kalikan aja dengan x, jadi 7x. Nah, jangan lupa ditambahin c-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya integral pangkat. Integral pangkat ini dengan rumus seperti ini teman-teman, x pangkat 2 terhadap sumbu x dan sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah c. Nah, jadi contoh simpelnya seperti ini. Integral x pangkat 4 dx terhadap x. Lalu kita masukin aja teman-teman rumusnya. Jadi x dipangkat 4 ditambah 1. Nah, bawahnya tinggal kita masukin 4 tambah 1. Nah, ini kan di sini kan kenapa di sini dikali dengan 1 teman-teman? Karena di depan x-nya itu tidak ada angka. X itu dianggap 1 teman-teman. Jadi kalau misalnya contoh soal lainnya, ada contoh soal lainnya seperti integral kayak 2 x pangkat 2 terhadap dx. Nah, untuk soal gini juga sama ngerjainnya teman-teman. Jadi tinggal tambahin aja 2
2 dikali dengan X pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Maka hasilnya bisa 2 per 3 dikali dengan X pangkat 3. Seperti ini teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Belum. Oh ya belum ya. Terus sama. Ayo lanjut integral eksponen. Oke, kita lanjut ke integral eksponen. Dimana kita punya sebuah rumus yaitu integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Nah, di sini punya contoh. Ini contoh sama kayak yang di atas ya. Jadi sorry. Integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Nah, kalau kayak gini masih gampang ya bentuknya ya, karena masih sama. Nah, pertanyaannya, gimana kalau bentuk soalnya itu integral e pangkat 2x dx. Nah, kalau ada kasus kayak gini, kita nggak bisa pakai rumus ini. Kita pakai metode substitusi. Nah, gimana rumusnya? Itu ada integral f df Nah, oke, kita lanjut cara pengerjaannya. Ingat bentuk awalnya itu ada di integral e pangkat 2x dx. Nah, di mana di sini kita akan membuat sebuah inisialisasi. Karena di sini ada f, u, du, jadi kita harus mencari u dan juga du. Pertama, di sini u-nya, jadi si 2x ini kita jadikan u. U sama dengan 2x. Dan arti du itu sama dengan 2 dikali dx, yang dimana hasilnya 2 dx. Di sini kita masih alat ukurnya masih dx. Kita mau mencari alat ukurnya itu du. Maka 2dx sama dengan 1/2 du. Nah, di sini kita udah punya nih si dx itu sama dengan 1/2 du dan u sama dengan 2x. Kita kembalikan ke bentuk awal. Jadi kita tulis di sini integral e pangkat 2x, dia udah jadi u, kemudian dx jadi setengah du, 1/2 du. Atau kita juga bisa tulis jadi 1/2 integral e pangkat u du. Nah, oke. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa bisa muncul setengah integral e pangkat u du. Karena dx ini udah diganti dengan setengah du. Jadi yang tadi dx di atas udah kita ganti jadi setengah du. Dan itu ikut masuk ke dalam integral. Jadi sisa
Jadi si 1/2 DU ini udah masuk ke dalam integral. Jadi dia akan ada di luar integral. Ibaratnya kayak kita ukur alat ukur dari dx ke du, tapi alat ukurnya itu berubah juga jadi setengah. Tuh. Nah, terus kita tinggal ganti ke bentuk awalnya. Jadi pangkat U plus C. Bersama dengan pangkat 2x plus C. Dah. Integral dari fungsi pecahan sederhana berbentuk 1/x menghasilkan logaritma natural, yaitu seperti 1x menghasilkan fungsi logaritma natural yaitu ln. Ini ln x merupakan logaritma natural dari nilai mutlak x. Nah, ini konstantanya c diintegrasi karena integral tidak tentu. Contoh langkah-langkahnya, konstanta 5 dikeluarkan dari integral. Gunakan rumus dasar plus C. Jadi hasilnya x dx per 5 plus C. Baik sih teman-teman, saya lanjutin pembahasan dari Kaken. Jadi kita bisa lihat di sini kan ada 5/x terhadap sumbu x. Nah, ini cara gampangnya tuh ini teman-teman. Ini kan karena dia di bawahnya udah x ya teman-teman. Jadi dia tuh langsung aja dimasukin teman-teman. Jadi 5-nya taruh di sini, ln atau logaritma natural terhadap ini nilai mutlak x plus c. Nah, kalau yang ini karena dia di depannya udah ada 3, nah ini tinggal keluarin teman-teman. Karena dia udah nggak bisa dibagi nih, nah makanya dia jadi 1/3 logaritma natural nilai mutlak x plus 3 plus c gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini nih, intinya kalian cuma perlu ngapalin aja yang ada di tabel ini. Itu. Oke, kita lanjut masuk ke soal. Nah. Ini mau dihapus aja teman-teman. Bapak foto. Sorry. Tapi saya teman-teman.
6x pangkat 2 dx, kita gunakan aturan dasar integral pangkat yang dimana tadi udah dijelasin. Itu tuh rumusnya integral x pangkat dx sama dengan x n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c n tidak sama dengan min 1. Kenapa tidak sama dengan min 1? Tadi karena kalau misalnya min 1 itu eksponen. Jadi kita langsung masukin aja. Ini kan kita udah tahu nih n itu 2 kan nih. Jadi kita masukin x integral 6x2 dx sama dengan 6 dikali x2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1 ditambah c. Jangan lupa guys, konstantannya dimasukin. Kemudian kita sederhanakan hasilnya yang dimana itu 6x, ini kan x nya ditambah ya teman-teman, x pangkat 3 dibagi 3 ditambah c. Terus ini kita bagi aja, kita di perkecil nih, bisa dibagi langsung jadi hasilnya 2x pangkat 3 ditambah c. Jadi 6x pangkat 2 dx sama dengan 2x plus c, dimana c nya merupakan konstanta integrasi. Oke. Oke, di sini. Ini soalnya contoh lain dari logaritma natural yang tadi sebelumnya kalian jelaskan. Jadi kalau di sini tuh dia punya 1 per x plus 2 dx. Nah, kita masuk aja cara kerjanya. Oke, masuk. Nah, untuk rumusnya sendiri itu seperti ini teman-teman. Integer ln atau logaritma natural. Nah, ini nilai mutlak dari x plus a hasil plus c. Nah, karena di sini udah ketemu teman-teman, nilai a-nya itu adalah 2, maka kita masukin aja teman-teman. Langsung ln nilai mutlak dari x plus 2 tambah c. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini apa ini? Kosinus. Ya, jadi soal itu adalah integral sin 4x dx terhadap 1x. Oke, jadi untuk rumusnya itu adalah, pertama kita harus tahu dulu sin itu turunan dari mana. Turunan dari min cos. Nah, min cos ini berarti dimasukin a x per 4 dari a plus c. Nah, ini untuk rumus awalnya. Nah, karena kita udah tahu ini adalah 4, maka di sini kita masukin jawabannya integral. Sini kan udah jadi cos, jadi sini hilang. Jadi di sini tulisnya 4x terhadap 1x dengan min cos
Jadinya 4x per 4 tambah seperti itu teman. Ini di foto. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, biasanya kalau soalnya masih contoh soal kayak gini pasti kayak langsung, lah kok nggak sama kayak contoh awalnya, kok ada banyak jadinya. Jadi kita di sini punya nah, di sini kita punya aturan integral pangkat yang tadi, yaitu integral x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah c. Nah, kemudian kita pecah integralnya menjadi bagian per bagian. Di sini kita punya integral, di sini ada 5x pangkat 4. Jadi integral 5x pangkat 4 dx. Kemudian ada 3x. Jadi integral 3x dx. Kemudian ada 7. Integral 7 dx. Nah, kita cari satu-satu, kita integralkan masing-masing dari integral yang udah kita pecahkan. Dari ini dulu ya. Kita masukkan rumus yang tadi di atas. Nih, lihat. Integral di sini 5, ada 5 dikali x pangkat 4 plus 1. Lalu di sini pangkatnya 4 plus 1 per 4 plus 1. Kemudian dikurang 3 dikali x pangkat 1 plus 1. Kenapa 1? Karena x ini di depannya selalu ada 1 per 1 plus 1 ditambah 7x plus c. Jadi tinggal kita jumlahkan semuanya. Sama ada 5 dikali x pangkat 4 plus 1 itu 5 pangkat 5 dikurang 3 dikali x pangkat 1 tambah 1 2 per 2 ditambah 7x plus c. Di sini kita tinggal kalikan, jadinya 5 per 5x pangkat 5 dikurang 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 7x plus c. Nah, coba lagi. Di sini kita punya 5 per 5 yang dimana hasilnya jadi 1, jadi habis. 1 itu sama dengan x. Jadi x pangkat 5 dikurang 3 per 2 x pangkat 2 ditambah 7x ditambah c. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Jadi kalau ketemu soal yang kayak gini, kita bukan nggak punya rumusnya, tapi kita harus telusuri rumus yang mana harus kita pakai. Makanya di sini kita integralkan satu persatu terlebih dahulu. Oh ya, habis ya. Oke, itu tadi contoh soal. Sekarang, nah, ini ada di foto.
tadi udah kita jelasin, kita punya satu kuis. Yang dimana nanti satu kuis ini ada hadiahnya. Boleh? Oh gitu sih. Dosen deh langsung. Boleh? Tuh dikasih lihat kuisnya. Nah di sini ada integral 10 x pangkat 4 dx. Yang tahu jawabannya boleh angkat tangan dulu. Langsung maju. Bisa dikerjain di depan. Boleh. Curang nggak sih? Curang nggak sih? Nggak mau. Ulang. Hitungan ketiga angkat tangan ya. 1, 2, 3. Bahasa duluan sih. Dia cepet banget. Passion. Coba kita cek yang mana jawabannya? Coba berarti yang mana jawabannya? Yang? Iya. 2x pangkat 5 plus c. Boleh hadiahnya teman? Sih boleh. Mana? Kita ngomongin kelas. Ngomongin kelas. Oke. Tadi pembahasannya teman-teman ya, tapi udah ngerti kan caranya? Udah. Oke. Langsung kita ke pertanyaan. Siap. Apa yang mau nanya? Yang boleh tanya boleh acungkan tangan kalian sampai tinggi-tingginya. Oke. Kita hitung ketiga ya, teman. 1, 2, 3. Ayo ada yang mau nanya? Gak aja tuh. Boleh kok, boleh nggak dilarang, aman aja. Gak ada nih, teman-teman. Jangan membongkar dulu. Bang. Ada yang mau nanya teman-teman? Benar, teman-teman. Ya sebelah kiri nggak ada yang mau nanya kan? Yang di belakang mungkin. Boleh? Ya boleh. Boleh. Boleh nanya bisa. Aduh, pas lagi dulu. Bukan, pasti terpojok. Aduh, nyari slide dulu, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Nih, perkenalin nama juga. Ya. Nama saya Melda Namsari. Jadi di sini saya mau nanya di slide 16. Tadi yang Safa jelasin, itu kan tadi Safa Itu yang ini. Eksponen ya? ya. Tadi kan di situ dijelasin tuh kalau misalnya 2 dx sama dengan 1/2 du. Nah, itu dari mana sih kayak kok bisa tiba-tiba kayak gitu gitu. Dari situ aja. Kasih. Ada lagi? Boleh Gusi. Enggak ada, teman-teman. Ini yang sebelah kanan nggak ada lagi yang mau nanya? Yang belakang? Nggak ada? Akbar tuh, Akbar. Tanya. Boleh Akbar? Rafikul boleh? Ada angkat tangan yang Adira boleh? Boleh. Iyo boleh? Jola boleh? Akbar boleh? Karena boleh? Iya, itu kayak lagi ngobrol deh. Boleh. Ini serius nggak ada yang mau nanya? Mei aja? Oke. Oke, berarti jawabannya kita akan menjawab pertanyaan Mei. Kenapa sih tadi dari 2 dx jadi 1/2 du? Dari mana datangnya sih setengah itu? Tuh kan? Tadi aku jelasin kenapa muncul 1/2 du. Karena tadi itu dx sudah diganti sama du dan itu tuh ikut masuk ke dalam integral.
Nah, jadi itu mengganti DX dengan sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu apa? Sesuatu yang baru itu DU. Jadi ibaratnya kita menukar alat ukurnya dari DX ke DU, dan alat ukur itu berubah jadi setengah juga. Karena alat ukurnya beda. Tuh. Jawab nggak? Oke. Karena ada pertanyaan, lanjut. Kita ke kritik saran. Lo mau kritik saran? Mungkin pembahasannya tadi masih ada yang kurang jelas atau PPT-nya. Ya, boleh. Boleh Langsung saja berdiri. Boleh angkat tangan. Apa? Boleh kritik, boleh sarannya, boleh. Mungkin suara kita yang kurang kencang atau penjelasannya Atau PPT-nya kurang terjabarkan, belum menjawab rasa penasaran kalian. Boleh? mana yang Akbar nih? Akbar nggak boleh Akbar. Ini Akbar berarti pada penilai ini. Oh, boleh. Diri. Ya, perkenalkan nama saya Idris Fabian dari kelompok 1. Mungkin ini sebagai saran aja kali ya dari saya. Itu kalau misalnya integral itu kan harus ada syarat atau batasan tertentu. Dimana kalau misalkan fungsi yang bisa diintegralkan itu kan cuma fungsi yang sifatnya kontinu gitu. Jadi buat yang sifatnya fungsinya itu yang diskontinu mungkin lebih susah buat dihitung integralnya secara sederhana gitu. Oh, oke. Itu aja dari saya. Asik. Oke, ada lagi? Akbar. Akbar, ayo Akbar. Ayo Akbar. Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Karena udah nggak ada, mungkin sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih para teman-teman dan Ibu Linda.